Padahal hakikat makrifat ini penyebab kita hilang dalam diri kita syirik kafi, hilang anania, hilang kefasikan cinta dunia, tarekat untuk mencapai hakikat dan makrifat. Abada tarikatus sufiyah yahdi ila martabatil aliyah. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah berada di asrama TNI Kuta Alam. Hadir bersama kita dari perwakilan dari beberapa daerah, baik dari Melambung dan juga dari Nagaraya, ada yang dari Pidi, dan ada yang dari Timur, dan ada yang dari Tekengon, wali-wali Nangro, dan juga dari istimewa wali Nangro Kubra, dan juga sama kita juga Bapak Kapolsek Kuta Alam, dan juga Bapak Ramil, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu pemuda, dan juga P2T dan PR2T, para ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada malam yang berbahagia. Bagaimana dimaklumi bahwa saya datang kepada Aceh ini, yaitu sebelum tsunami. Di tiap bulan saya datang, cuma waktu tsunami 2 bulan yang tidak datang. Dan juga dalam situasi konflik. Jadi kadang-kadang mobil saya dihadang di jalan, baik oleh BKO dan juga dari kawan-kawan yang dari gunung, tapi saya terus datang. Para jemaah sekalian, karena saya yakin bahwa kedatangan saya ini adalah merupakan ibadah untuk meningkatkan keimanan, untuk memperbagus akhlak, untuk memperbaiki makrifat dan ibadat yang kita lakukan sehari-hari. Karena ajaran yang saya bawa ini adalah ajaran tasawuf kesucian, mana saya membaca-baca bahwa Aceh ini begitu maju, dikenal oleh dunia, karena Aceh pada masa dulu mengangkat ajaran kesucian yang dibawa oleh Syamsuddin Sumatrani dan juga Hamzah Mansuri dan Andro Sukili. Hanya saya sayang kepada Aceh, jangan ada lagi kejadian berdarah di Aceh. Ada kejadian berdarah di Aceh, membunuh sama orang Aceh, bahkan sama warga negara Republik yang tercinta. Dari itu hanya saya mengangkat ajaran tasawuf, karena ajaran tasawuf ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, ajaran tasawuf ini mengenai dengan akhlak. Akhlak adalah satu sifat yang tertanam di dalam diri kita. Bila mana sifat itu baik, maka akan lahirlah amal-amal yang baik. Bila mana sifat yang ada pada diri kita jelek, maka akan lahirlah perbuatan yang jelek.
Karena dari itu supaya batin kita ini selalu berhubungan dengan Allah, mengingat Allah, supaya terjadi sifat-sifat yang baik di dalam batin. Dan kedua, tasawuf, bagaimana untuk menjalankan kemauan kita kepada Allah dengan pengertian tarikat. Di tarikat, bagaimana menjalankan kemauan kita kepada Allah. Ini adalah merupakan ajaran ihsan, di mana kita tahu rukun agama kita pertama iman, berakidah, beriman. Semua orang Aceh ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman. Dan yang kedua, Islam, bagaimana patuh kepada perintah Allah dalam segi ibadah dan muamalah, dan menjauhi larangan Allah, berbuat maksiat dan yang menentang dengan hukum Islam. Dan ketiga, ihsan. Ihsan bagaimana supaya hati kita ini berjalan kepada Allah, undur Allah di dalam hati, samping kita berakhlak. Ada sebagai ulama mengatakan, kami kemarin disalam tadi oleh Bupati Nurdin, PJ Bupati mengundang ulama-ulama pesantren. Tadi dia mengatakan, untuk apa lagi Abu pergi-pergi. Kami juga di pesantren kami belajar tasawuf. Pesantren kami belajar fikih, belajar akidah, belajar mengenai keimanan, untuk mengetahui sifat Allah yang wajib mustahil, dan juga sifat Rasul. Jadi lalu saya katakan, tasawuf yang belajar di pesantren itu hanya untuk belajar akhlak, untuk belajar bagaimana tarekat berkemauan kepada Allah, undur Allah di dalam hati. Tarekat, kami juga Abu mengadakan suluk tarekat. Jadi saya katakan, tarekat yang Anda lakukan dan juga Anda bersuluk tidak mendahirkan hakikat. Jadi kalau tarekat kita tidak dapat mendahirkan hakikat dan makrifat, tarekat kita juga kurang bagus. Jadi berkemauan untuk undur hakikat, terlihat keberadaan Allah, tajalli Allah dalam batin kita. Jadi zatnya dan sifatnya dalam hati, sifat jamal dan jalalnya, sehingga kita lupa kepada yang lain, kepada alam dan makhluk. Tajalli, terlihat keberadaan Allah, sehingga juga kita tidak terlihat lagi kepada diri kita, fana dalam wujudnya. Maka itu dikatakan makrifat. Maka kita bakal dengan Allah, agar supaya dapat kita berpakaian dengan nur wujud. Orang-orang yang telah dapat berpakaian dengan nur wujud Allah, ini Allah mudahkan di dalam kehidupan, baik dunia dan akhirat, baik hubungannya dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi ulama-ulama Aceh ini untuk berhakikat makrifat mereka tidak paham. Sehingga dia mengatakan kalau berhakikat makrifat kita sudah jadi Allah, maka MPDT ini sudah mendakwakan dirinya Allah. Jadi sesat orang MPDT ini, sudah menjadikan dirinya jadi Allah. Sehingga kita dihadang oleh MPU Aceh dan juga
tidak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan hal ini secara gamblang di Aceh. Sehingga MPU Aceh memfitnah kepada MUI Medan kerjasama, sehingga kita terbentur untuk mengadakan muzakarah tingkat ASEAN di Medan. Jadi kita sudah siap, sudah melakukan belanja, dapat dipengaruhi oleh MUI Medan, Polda. Jadi polisi-polisi berdiri di jalan. Tempat-tempat yang kita adakan ada polisi, seperti di asrama haji dan Istana Meng. Padahal pada waktu itu kita telah dapat tahniah, ucapan terima kasih daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Tadi bayang kebencian fitnah yang mereka lakukan. Ini oleh MPU Aceh, dia bekerjasama dengan MUI Medan dan minta persetujuan dari MUI Pusat. Para hadirin hadirat, karena mereka tidak paham hakikat dan makrifat. Hakikat makrifat ini adalah ajaran kesufian yang sudah lama ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh ulama-ulama kita. Padahal hakikat makrifat ini penyebab kita hilang dalam diri kita syirik kafi, hilang anania, hilang kefasikan cinta dunia. Karena sumber kesalahan adalah cinta dunia. Pembutuhnya tak sukuli kafiah. Cinta dunia sumber daripada kesalahan. Tadi kita bermusuh karena cinta dunia. Kita dengki karena cinta dunia. Kita sombong karena cinta dunia. Makanya orang-orang yang tidak paham hakikat makrifat ini, maka dia tidak bisa berkasih sayang sesama. Kita melihat di negeri kita tidak ada istilahnya kasih sayang, baik pemerintah dengan pemerintah, eksekutif dengan legislatif, yudikatif. Mereka pada zahirnya berteman, jadi pada belakangnya mereka bersalah. Sampai juga antara ulama dengan ulama, antara masyarakat dengan masyarakat. Karena belum dapat lagi menghilangkan syirik kafi, belum dapat menghilangkan kenipakan dan kefasikan di dalam batin. Jadi maka inilah penyebab, maka kita dihadang segala macam, yaitu tidak diberikan jalan yang lempang. Untuk berzikir saja di Masjid Baitur Rahman payah dengan cara kekerasan, kita bisa masuk, dilarang oleh MPU. Padahal gubernur telah mengatakan Bapaknya Aceh pada saya supaya ada diadakan dialog dengan MPU dan kawan-kawan ulama Aceh. Tapi kita mengadakan, mereka tidak datang. Mereka mengadakan, tidak ada. Jadi para jamaah sekalian, sebab saya juga dari kecil belajar agama ini dengan orang tua saya, di mana orang tua saya adalah guru dari ulama-ulama yang ada di Aceh sejak kecil. Lalu juga pada waktu saya belajar di pesantren dan juga mengajar di pesantren, sebelum saya berkhidmat dengan ajaran Tauhid Tasawuf ini, saya tidak dapat dikenal di mana-mana, cuma kenal murid-murid saja. Tetapi dengan Tauhid Tasawuf kita sudah dapat diketahui, dikenal oleh tingkat ASEAN. Kita dikenal di Malaysia, dikenal yaitu di Sulawesi dan di Jawa. Jadi baru-baru ini aja seorang profesor Dr. Rubaidi datang dari Surabaya. Jadi untuk menemui saya,
Tadi lalu beliau mengucapkan keselamatan bahwa Abu adalah salah satu-satunya hadiah Allah untuk Aceh. Jadi ulama-ulama lain, profesor lain. Tapi kalau ditanya di Aceh, Abu adalah orang yang membawa keresahan, kesesatan di dalam masyarakat. Jadi bayanglah, tadi sangat beda. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak ada tensi, tidak ada gundah dan susah. Nah, sebab seperti kita yang telah diajarkan tadi, orang tauhid tasawuf ini dapat bertauhid zati. Tadi tauhid zati ini ada 5 syaratnya. Yang pertama, subut ahadid, tenapi adat. Sebut dalam hati kita hanya Allah yang Maha Esa. Sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada Allah itu berteman. Dengan kita pun tidak ada Allah berteman. Subut ahadid, ternapi adat. Subut kidam, ternapi baharu. Allah itu, yaitu tidak mempunyai awal. Allah itu kidam, bersifat kidam. Yang mempunyai awal itu baharu. Jadi makhluk ini sifatnya baharu. Jadi tidak ada makhluk dalam batin kita. Dan ketiga, yaitu subut zat. Tidak ada tasbih. Allah itu zat yang bersifat sempurna, maha suci dari kekurangan. Tidak ada yang menyerupai zat Allah. Zat Allah itu tidak berkaifiat, tidak di atas, tidak di bawah. Zat Allah itu tidak banyak. Itu zat Allah. Zat itu meliputi seluruh alam. Berarti bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, maka Allah bikulli syai'in muhit. Adalah Allah dengan setiap satu itu meliputi. Tadi kalau orang di dalam tarekat disuruh berzikir pada kalam, pada roh, terkapi apa, suruh berzikir pada seluruh anggota-anggota tubuh dan suku-suku badan. Allah, berarti Allah itu ada pada suku-suku badan kita. Allah itu ada pada anggota kita. Pada alam kalkiyah, Allah itu ada pada kalam roh serta apa, pada alam uluhiyah. Jadi itu maksudnya Allah itu subutkan, tidak ada tasbih. Lemah akal untuk memperdapatkannya. Tenggelam di dalam laut hakikat. Itu dikatakan tauhid zat. Jadi tauhid zat ini tauhid orang sufi. Berbeda dengan tauhid orang syariah, orang biasa. Tauhid orang biasa, orang syariah kita tahu Allah dan sifat-sifat Allah. Yang 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi mengetahui sifat itu adalah bukan tauhid sufi, itu tauhid syariat, tauhid orang awam. Jadi kalau kita katakan tauhid sufi, tauhid zat, itu orang-orang kita, tengku-tengku ulama kita, analim akidah, kamu tidak tahu. Analim akidah, puluh akidah Ahlussunnah. Hanya ngeken dek ulama-ulama aja untuk doa analim akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah itu awal. Kita harus tahu Allah dan sifat. Tauhid zat itu akhir. Setelah kita tahu Allah dan sifatnya, kita dekati Allah. Maka tidak terlihat yang ada kecuali Allah Subhanahu. Itu tauhid sufi. Jadi tauhid sufinya oleh Tengku Aceh
awak MPDT-nya kayak ke pengolok akidah. Yang dakwaan. Jadi baku takkan dakwah diikut muka hidup ikut kaki don lagi don. Cuma kamu artinya begitu kubro dihalang-halangi. Tadi baru Jaca Jaya lentong puga. Al-Quran mengatakan likulin wijhatun wa muwalliyah fastabikul khairat. Bagi tiap-tiap itu ada arah, ada pendapat. Urung-urung pamadungku-dungku di pesantren MPU na pendapat. Kamu nanya, dianya itu tiap-tiap itu ada pemimpinnya. Pendapat itu ada pemimpin, ada ketua haji. Cuma yang diharapkan oleh Allah fastabikul khairat. Berlomba-lombalah jalan kebaik. Jadi MPU berlomba jalan kebaikan. Umpamanya tunggu-tunggu pesantren berlomba aja. Tanya MPDT berlomba, berlomba sih. Di sini laporan dari Cukri Daud juga Dino Kapolseknya kamu adakan dan Kapolsek akan datang direncanakan kan benarnya berlomba-lomba yang kebaikan. Aitama takunu ya'ti bikumullah. Di mana ada kamu datang akan kamu oleh Allah. Di part-part mentong tanya na Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah di atas tiap sesuatu itu urung yang kuasa. Jadi yang kalau harap kepada pejuang-pejuang dari tasawuf, yaitu kepada ketua PW dan kawan-kawan berjuang terus, berjuang. Harus berani untuk menyampaikan yang hak. Karena ujung daripada tasawufnya bagaimana supaya dapat mereka beriman kamil, bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid zat, supaya mereka itu dapat berakhlak, sabar, tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu yang memberikan yang baik-baik, dapat melihat orang kelebihan orang, melupakan kelebihan kita dan hak kita supaya kita sambung dengan orang, hidup saling melengkapi, berkasih sayang. Supaya hanya dapat beribadah, sembahyang, bukan sekedar cara rukun yang tepu, tapi harus tepu bagaimana khusyuk dalam sembahyang, bagaimana hudur hati dalam sembahyang, bagaimana supaya kita itu istiqamah. Baik tiga go atau mangat ngembu, sayang, hana kakek tinggal itu, bunguh tengah daju, malam sebuah untuk tepi betul. Hanalia tu mesti katanya benar-benar dapat istiqamah disiplin dalam melakukan ibadah dan juga maksiat tidak dilakukan. Jadi kemarin di Pau Sabtu itu teka Wali Nanggro Budi dari Rimau. Kami Abu di Rimau dengan dakwah kamu K20 orang Kristen masuk Islam. Nah, orang Kristen. Jadi yang sabu-sabu enggak, yang orang-orang jalanan Abu bersembahyang, kaget akhlak. Mohon dah nak kencang-kencang di pemuda-pemuda. Ada bayang itu pengaruh daripada ajaran tasawuf kesukaan. Jadi ditunggu-tunggu namu pom tetap mak mudah patih yang ke mudah patih. Jadi tahu jo udah bagi target ibadat dong ibadat ku amal IMPU tahu yang get akhlak dong akhlak ku amal hojak ambil ku nyojak kononyo sebenarnya anak pakak-pakak awak labu kerja bulan saja raja mulia saja anak pakak-pakak tapi anak tunang pi enggak
papi-papinya. Ini menyojak abu hojak nyencik kami. Ya padang tuk 2 hek temah yang panitia melayani makan. Ya Medan menencit. Ya Malaysia janji 20 roh. Katuk butuh remaja. Ada begitu. Ada mengapa mereka mau? Ente makna yang tersendiri. Tanya bawanya. Baik ulama atau yang get akhlak abunya. Kan get akhlaknya maka dia ramai kan. Dengan akhlak dong. Atau yang get ibadat dong ibadat abu. Abu jarang yang hanya sembahyang berjemaah. Tetap berjemaah. Menyejak dong pau. Nalau sembahyang kalah. Nalau sembahyang. Banyak menapi. Jadi menansi abu. Anda mengganggu kau. Tapi abu dirau. Abu dia bilang padi pidi dirau ya. Untuk anak kenang motor abu cuma motor jemaah. Yang dihasung oleh tengku-tengku. Dia ngepungnya orang sesat nah. Rom je. Namun nanti di Kota Pajar kena rom rumah-rumah. Namun nanti di Matang. Di Gagajo balai-balai. Di Gagajo. Namun nanti di Aceh Timur. Sungai Raya. Di Rom. Tapi hanya dibalah. Hanya dibalah. Karena mengamalkan yang kehendak Nabi. Allahumma hadil qauma fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah kaum. Karena mereka hanya hukum. Hanya menjaga hukum. Yang kadang-kadang menjaga hukum lagi abu. Bukan maknanya abu orang yang paling kaya. Di Malaysia kayak kudong nama abu. Di Batu Pahat. Di Johor. Di Singkir kat Siak tinggal untuk kampung tahu. Jadi di Pantau ada rumah di Bandar Aceh yang kuala itu kubra tempat Abu bangun di balik. Jadi di mana-mana itu. Jadi tanyanya untuk akan datangnya harus berani. Harus berani. Hanya takut. Untuk menyelesaikan Medan Tengku Syukri kedua go jauh Medan menghadapi MUI Medan untuk diadakan pun aja penyelesaian keputusan tengah sidang belum habis sidang Malay di MUI dan juga MUI dibantu di begitu. Tapi tanya hari itu untuk menyampaikan hukum yang sebenarnya bagaimana kondom kita nyawa yang kat punya orang berebe ya anak kalau yang kemudian jadi kena MPU Acehnya anak bisa di pelaku di Acehnya uji fitnah di Medan tadi yang mengaku Medan kami MPU Aceh ini tas tapi lah. Jadi para jemaah sekalian hanya karena baik MUI atau tetapi MPU tidak mendalami tarekat untuk mencapai hakikat dan ma'rifat. Kena ulama tanya dalam kitab Jawahar Maknun abada tarikatus sufiyah yahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi, tarekat yang mengarah kepada hakikat. Sufi hakikat. Pada teman-teman tarekat ini pada hati bendahana. Anda berjalan hatinya dari alam kalqiyah kepada alam uluhiyah. Supaya dia itu mendapat tajalli wujud Allah di dalam hatinya untuk dia dapat bermakrifat. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan istiqamah lah Don karena dipimpin oleh Abi Syukri ya, dengan Khairi baca-baca
Kalau kunci ba tungku pun di punan di anu di Cokuun tengku jadi telah mengajarkan kita Iqadul Himam bagus. Cuma tahukah isi kitab Iqadul Himamnya itu adalah membicarakan tarekat hakikat marifat. Jadi bagus ajarkan supaya bagaimana katanya hati Allah terlihat keberadaan Allah, supaya dapat bermakrifat dengan Allah. Supaya akan zahir akhlak yang bagus, keimanan yang kokoh dan dapat beribadah dengan baik. Jadi lentuan lagi Habib Syukri Daud membuat tulisan sudah beribu-ribu. Lalu barunya telah ada pembedahan buku tulisan lo oleh Dinas Perpustakaan Aceh. Oleh Bapak Edi bahwa telah diberikan komentar bagus dari Departemen Agama. Jadi ulun pertama ulun pengajar diuro nalu ulun pengamal diuro ulun insyaallah sembahyang berjemaah dan meratib diuro memang meratib karena zikir ratibnya itu penting sekali. Supaya bercahaya zikir itu hilang sifat nafsu yang jelek, semua yang jelek, dan berkeinginan untuk berbuat jelek itu hilang dengan zikir. Kitanya mereka maka nabu anggota abu meratib tiga-tiga la ilaha illallah baca-baca aja. Ratib kamunya adalah ratib tasawuf untuk memperbaiki nafsu. Karena nafsunya jahat. Maka oleh karenanya kamu bertegak baca supaya kamu ikat nafsunya. Kamu ikat nafsunya. Supaya kuatan nafsunya. Mana nafsu keinginan macam-macamnya cik lemah. Cik le. Coba katakan awak tanya. Karena pangkat ingin pangkat lah. Karena peng seduk no ingin peng seduk no. Karena motor, nafsu motor lo. Karena darah baru, nafsu darah baru lo. Hanya ibu-ibu kan? Ibu-ibu karena lintu cukup labo. Itu nafsu. Jadi untuk mengikat nafsu ya harus berzikir apa? Bukan zikir kami ini, zikir akidah. Zikir mengenai keimanannya baca-baca itu oleh Allah. Namati itu oleh Allah. Maka pun ketiga. Yang zikir akidah. Nah, zikir tasawuf untuk mengikat nafsu harus tegak. Harus nah nafsunya letak pun. Nah jadi yang belumnya pengamal. Di samping lem pengajar, lem pengamal. Di samping lem pengamal, lem penulis. Jadi tulisan lem diuro, lem penulis. Di samping lem penulis, lem pendakwah. Nyuka Tuhan, lem sejak Aceh. Ketua K76, bukannya papi pada umumnya? 76. Tuhan papi lebulun. 76. Tadi pendakwah. Jadi di samping pendakwah, pembangun. Di awal nama membangun. Juga pesantren di Pau, juga pesantren di Darussalam, juga pesantren di Suwa, juga pesantren di Belampidi. Jadi di awal. Sehingga tukang melun, berarti nama tukang boleh dapat K25 tukang tapi tukang tak dia belajar tukang pak peng pak rezeki Allah je Allah jadi laginya tu dan kemudian
Inang lun pendakwah yang umi satu, umi dua. Orang jauh benda kabar dakwah itu no. Kamu tamu tumpuk ya baru tumpuk. Munan si anak-anak lo. Nah pesantren masing-masing. Tapi lo mentong si dianggap buruk oleh ulama-ulama Aceh, hanya oleh MPU Aceh. Anak betul Allah. Tanya nama Mbak Ji. Inang-inang don dah berdakwah. Tanya namanya. Anak-anak don dah pesantren. Yang ke. Jadi baru di Lamno kun Abah Asnawi. Kamu hanya bisa terima don. Karena orang yang malim dari don. Muhyiddin Wali, Jamaluddin Wali, Nasir Wali, abang-abang adik don. Ibu salah don. Awaknya lebih malim. Tadinya gitu. Sebenarnya agamanya bukan karena malim. Bukan karena agamanya karena patuh. Matul tanya orang Pak Ina Muhyiddin berdakwah. Ina yang jamaah. Anak jamaah calon DPR. Jadi itu agama karena ilmu. Karena dalam tauhid tasawufnya ada 4 tingkatan. Pertama ilmu, kedua amal. Untuk berkhidmat. Ilmu itu untuk beramal. Ketiga hal menyangkutkan hati. Terlihat kasih sayang Allah dalam batin beliau, kehebatan Allah hal. Keempat makrifat, syuhud makrifat, hanya Allah. Jadi untuk mendapatkan makrifat dengan syuhud, setelah ada hal, terjadi Allah. Ilmu itu hijab. Ilmu itu hijab. Karena ilmu itu menghendaki kepada wujud diri. Jadi maka wujud diri itu adalah hijab kita dengan Allah. Jadi kita untuk bermakrifat harus dihilangkan wujud diri. Jadi ilmu itu mendaki wujud. Maka perlu untuk berkhidmat. Tapi tanya tidak boleh berdiri pada ilmu. Tanya harus menempuh jalan lain, yaitu hal untuk dapat syuhud makrifat. Dan ajaran tasawuf dan kesufian. Lo dah kalau urung malim-malim. Lo dah kalau urung malim. Oh malim. Jadi lalu dah kalau buat ji, cara ji, perjalanan ji, kalau lagi urung malim, akhlak ji lagi keimanan makrifat. Tiap-tiap oleh mumpuk pemerintah. Pokok proposal. Pokok berapa ya? Itu membangun pesantren. Nah, ini bayang batik kaitannya dengan Allah bukan itu kurang. Nah, jadi inilah ajaran tasawuf ya, supaya tanya merdeka dari alam, bebas dari alam. Karena yakin tanya semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya katanya berusaha bagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar, memberikan oleh Allah rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Jadi rezeki yang tidak sangka itu lebih banyak daripada rezeki yang disangka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi bercita-citalah kita supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Bagaimana juga Al-Quran mengatakan, walau ahlal qura amanu wattaqau nafatahna barakatim minas sama' wal ardh. Jikalau awak kampung kuta alamnya beriman bertakwa, sungguh Allah memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bertakwa ada 3 macam syaratnya. Pertama, tidak mensyirikkan Allah. Kedua, tidak melakukan maksiat. Ketiga, tidak terhijab Allah oleh dirinya dan alam. Tidak terhijab
Allah oleh dirinya dan alam. Bantai ingat doanya, tengok juga Allah. Balik alam, alamnya tengok Allah, tidak terjang. Allah oleh dirinya dan alam. Pamannya tanya sembahyang, harus ada pul. Kan bisa terbergeraknya dari tanya, tetapi juga harus tahu tanya itu adalah taufik dan inayah Allah. Jadi bila mana lagi nyana yang tanya miliki, tidak terserikatkan Allah, tidak berbuat maksiat, tidak terhijab Allah oleh alam dan itu adalah orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka. Menyuruh kampung berarti diberi oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Cuma barangkali demikian sajalah walau alam bisawab. Kepada Abu Yus Bitai berzikir.